Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ini adik-beradiknya Aisyah. Jadi terkait dengan antara Asma dan Aisyah pada suatu hari terjadi gerhana matahari waktu itu, ya. Telah meriwayatkan kepada kami Ismail qala, ia berkata, meriwayatkan kepada kami Malik dari Hisham bin Urwah an imraatihi, dari istrinya Fatimah, an jaddatiha, dari neneknya yaitu Asma binti Abi Bakrin, ya, Asma anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Annaha qalat, kata Asma, ataitu Aisyah, aku pernah mendatangi Aisyah, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina khasafatis syams, waktu itu sedang terjadi gerhana matahari, ya. Fa idzan nasu qiyamun yusallun, waktu itu masyarakat mereka itu berdiri untuk sholat. Jadi kalau di zaman Nabi itu kalau ada ya khusufus syams, matahari itu gerhana, cepat-cepat sholat. Karena Nabi itu gesturnya begitu. Kalau lagi ada gerhana cepat-cepat, sampai pernah dalam beberapa banyak hadis riwayat Bukhari juga, Nabi itu keluar rumah sampai terseret-seret sorbannya ke tanah. Jadi itu Nabi ada salah satu body language beliau, kalau gerhana cepat-cepat ingin zikir pada Allah, saking takutnya. Kalau kita cepat-cepat ambil kamera, sempat matahari itu jatuh, sibuk lah. Bukan begitu yang disunnahkan. Nabi itu cepat-cepat ke rumah Allah, menyebut-nyebut nama Allah. Takut-takutnya apa? Gerhana itu kan salah satu tanda-tanda instabilitasnya alam, lagi nggak normal nih, bisa-bisa saja ini tanda-tanda kiamat terjadi. Itulah cara opsi yang disingkapi Nabi ketika terjadinya gerhana. Pasti begitu. Kalau gerhananya panjang, beliau sholat sepanjang-panjangnya. Bahkan Asma dan Aisyah banyak menceritakan banyak yang jatuh pingsan gara-gara sholat gerhana Nabi. Pingsan saking nggak kuat. Kalau pingsan ya ulang lagi, kalau nggak kuat ya udah mundur. Yang penting ketika terjadinya gerhana, dia sudah melakukan sholat bentuk takut kepada Allah yang menguasai matahari ataupun bulan ataupun tata surya, itu sudah dia lakukan. Rasulullah paling panjang pernah 3 jam sholat gerhana. Itulah kata Asma, banyak di antara kami yang akhirnya tajalla, tertutup kesadarannya. Kenapa? Pingsan gitu ya, saking dahsyatnya beliau. Jadi selama gerhana itu berlangsung, beliau terus sholat. Nah, ketika Asma sedang datang, gerhana lagi terjadi, orang-orang lagi pada sholat. Wa idza hiya qa'imatun tusalli, Aisyah pun lagi sholat. Namanya adik-beradik jumpa kan biasa, tapi lagi sholat. Faqultu malinnas, nyeletuklah Asma, Aisyah lagi sholat. Ada apa dengan manusia gitu? Lagi kenapa nih mereka nih? Ada apa? Nah, Aisyah kan lagi sholat, beliau kan gak bisa jawab. Apa yang dilakukan Aisyah? Bertasbih sambil kayak mengarah ke langit gitu, dengan gini, kasih isyarat gitu, ya. Apa kata Aisyah? Subhanallah, subhanallah. Si Asma ini gak mudeng kalau lagi ada gerhana. Subhanallah, maha suci Allah. Ya bertasbih, makanya di situ ayat hadis-hadisnya, maka bertasbihlah, minta ampunlah, bersedekahlah saat gerhana itu, yaitu bersedekahlah itu yang disunnah dilakukan. Fakultu ayah, berarti ini tanda-tanda, namanya ini gerhana belum sering terjadi, melakukan sholatnya dan zikir ya. Tapi karena itu Asma masih bingung, ada apa? Madzalin nas, apa yang terjadi dengan manusia? Aisyah lagi sholat, subhanallah, ngasih isyarat begitu, ayah, fa asyarat ay na'am. Kemudian dia seperti berisyarat, kepalanya sedikit dongak ke langit. Habis itu tetap dia sholat ya, kan nggak batal gitu aja ya.
Faqumtu, akhirnya aku ikut sholat juga berdiri. Hatta tajallani al-ghusyu, dan Asma waktu itu sholatnya sampai pingsan, dia agak-agak pingsan. Nah, tajallani ya, beliau tajalla itu artinya kayak tertutup kesadarannya. Nah, jadi ketika Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, dia seperti terjatuh pingsan, kemudian memperbaharui, wa ja'altu asubbu fawqa ra'si ma'an. Akhirnya dia ambil air untuk berwudu dan disiram lagi kepalanya. Ini banyak kemungkinan. Mungkin Asma ya, namanya wanita, datang terhege-hege, terburu-buru langsung sholatnya panjang, ya langsung getar. Atau yang kedua, ya waktu itu memang cuacanya, hawanya lagi panas, sehingga membuat Asma itu ketahanan tubuhnya menurun dan gak siap gitu ya, sampai akhirnya pingsan. Tetapi di dalam banyak syarah para ulama, ketika Asma pingsan, beliau hanya pingsannya pingsan kecil, bukan pingsan besar. Ya, pingsan kecil berarti dipastikan tidak ada kemungkinan hadas itu terjadi. Kalau pingsan besar kan sampai ketiduran gak sadar. Sama di dalam kitab-kitab fikih, dalam hadis Bukhari, Imam Bukhari termasuk yang menguatkan tidur seperti mungkin pagi ini ada yang agak-agak tidur, ada yang enggak ya, ada yang sambil tidur ngantuk, itu belum tentu batal wudu, ya. Makanya tidur itu belum tentu batal wudu. Selama apa? Tidur itu, mata itu adalah kunci hadas. Kenapa? Ketika matanya tertutup, belum tentu dia nggak sadar terkentut, belum tentu. Kecuali ketika dia tidur mata tertutup, sempat blank, udah sadarnya hilang. Ketika masa blank itulah dia tidak tahu apakah terkentut buang angin atau tidak. Ya. Nah, kalau sudah terjadi dia tidak tahu buang angin atau tidak, itu dipastikan berarti dia batal wudu. Makanya yang disoroti dalam perspektif para fuqaha adalah tingkat sadarnya masih ada atau tidak. Ya. Nah, kalau di dalam hadis ini Asma tidak wudu lagi, dia cuma siram kepalanya dengan air. Berarti bisa dianalogikan saat itu lagi panas kan? Kenapa disiram air? Mungkin supaya resting dia, gitu ya, karena saking panasnya. Tapi ada yang bilang kalau lagi panas-panas disiram bahaya. Ya. Namun riwayat tentang itu juga banyak. Nabi itu salah satu yang dilakukan Nabi di bulan puasa, kalau panasnya lagi nyengat betul, lagi parah betul, salah satu yang dilakukan Nabi adalah beliau ya menyiram kepalanya dengan air. Makanya mubah. Kalau ada anak-anak Anda dilatih puasa, nanti dia wudunya lama, siram-siram kepala, itu nggak apa-apa, Nabi lakukan itu. Cuman yang harus diwaspadai adalah ketika wudu dalam berkumur, yang masuk 3, yang keluar 1. Nah itu ya. Nah, kayaknya di Facebook ada yang sambil wudu dia pakai pecinya ditampung air kan, terus diminum dia, itu tengok kanan tengok kiri. Nah, itu jangan, terus kita latih ya. Tapi ala kulli hal Nabi itu pernah, dalam kitab fikih sunnah disebut al-mubahatus siyam. Kalau bahas fikih itu pasti dibahas hal-hal yang mubah saat berpuasa. Di antaranya apa? Menyiram air ke kepala saat sedang panas-panasnya. Nabi pernah berendam di kolam, di baknya beliau. Karena apa? Cuacanya lagi menyengat. Ya. Jadi berendam itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu berendam sambil terminum. Nah, itu yang tak boleh. Falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi selesai dari sholat, kan sholat dulu ya kalau gerhana ya, hamidallah wa athna alaihi, ya sama seperti sholat Id ya. Jadi sholat dulu kan, kalau Jumat apa dulu? Sholat dulu atau khutbah dulu? Khutbah dulu. Setelah selesai sholat, beliau berkhutbah hamidallah, memuji Allah. Alhamdulillah, innalhamdulillah, nahmaduhu, dan semuanya. Wa athna alaihi, dan banyak memuji Allah. Jadi kalau ada gerhana tuh takutnya Nabi dengan memuji Allah. Memuji.
Tsumma qal, kemudian beliau, relevansinya pasti dengan hari kiamat. Nabi bilang apa? Ma min syai'in kuntu lam arahu illa qad ra'aitu fi maqami hadha hatta al-jannata wan nar. Kata Nabi, wahai sahabatku, apa-apa yang belum pernah kulihat secara langsung dan belum pernah kalian lihat, sesungguhnya pernah aku dipertunjukkan dalam mimpiku oleh Allah. Bahkan tentang neraka, tentang surga, Nabi ceritakan kepada sahabat, walaupun aku belum pernah jadi penghuni surga, tapi aku pernah melihat di surga itu ada sebuah anggur. Waktu itu aku ingin ambil anggurnya, kata Nabi. Kalau aku ambil, aku bawa ke dunia, kalian makan satu buah anggur, selama-lamanya gak akan haus. Tapi Allah tidak mengizinkan aku membawa anggur itu. Itu anggur surga, bocoran dari Nabi. Nabi lihat ada satu ikat anggur di surga, itu Nabi jelaskan sampai ada detailnya. Ya, al-inab namanya. Beliau pengen bawa untuk dibawa sama umat, supaya umat sekali makan gak haus lagi selama-lamanya. Dan aku diperlihatkan fi maqami, fi manami, dalam mimpiku itu seperti visualisasi yang asli. Aku melihat adanya neraka juga di situ. Walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur mithla aw qariba min fitnatid dajjal. Dan sahabatku, ketahuilah, telah diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya kalian nanti banyak akan terfitnah di dalam kubur. Jadi beliau jelaskan tentang fitnah kubur. Di antara fitnahnya artinya ujian, ya, bukan fitnah cerita tentang orang yang tak betul. Nah, itu fitnah dalam bahasa orang kita, rakyat Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab fitnah itu artinya al-bala, ya, ujian, ibtila, cobaan. Kalau orang Melayu bilang cabaran, itu fitnah, ya. Makanya ayat-ayat apa tentang fitnah? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kamu, harta-harta kamu itu ujian bagi kamu. Ujian bahasanya, ya. Maka kemudian kalian akan banyak terfitnah di dalam kubur, mithla au qariba min fitnati dajjal, sebagaimana banyak nanti di antara kalian yang terfitnah dengan dajjal. Jadi fitnah kubur itu kedahsyatannya dekat dengan bahayanya fitnah dajjal. Fitnah dajjal itu kan mengerikan. Dajjal itu kan dia datang, tangan kanannya itu surga, padahal itu aslinya neraka. Tangan kirinya itu neraka, padahal itu surga. Kadang-kadang Dajjal bawa tangan kanannya itu api, padahal itu air. Sebaliknya, dia menipu dengan fitnahnya itu. Makanya kata Nabi, kalau kau bertemu Dajjal pada zamanmu, ya, dan dia memperlihatkan api ataupun air, fakhtarun nar, pilih apinya, jangan pilih airnya. Kalau orang yang ngaji tahu. Tapi kalau yang nggak ngaji tertipu fitnahnya. Ya. Dajjal bisa datang selama 40 hari umurnya itu ke semua penjuru. Dajjal bisa perintahkan awan turunkan hujan. Nah, itu punya remote betul. Dan Dajjal memang izin Allah, diizinkan Allah untuk memerintahkan hujan turun dari awan. Makanya kalau ada orang yang ngaku dia bisa mengatur awan, dia siapa berarti? Nah, anaknya lah tuh. Anak cucu cicitnya. Naudzubillah min. Nggak ada seumur hidup Anda pernah lihat orang yang bisa mengendalikan awan? Ada nggak yang pernah ngaku? Tidak aja. Kalau menggeser dengan doa itu ada, menggeser dengan doa itu ada. Tapi kita berdoa dengan izin Allah, bukan ngaku-ngaku punya remote. Ngaku punya remote, temannya di atas langit lagi. Ya, bayarnya mahal lagi Pak Adi, 360 juta. Nyewa remote tuh. Padahal saya bisa juga doa, kalau Allah istijabah, geser awannya. Besok-besok kalau ada yang mau, jangan panggil pawang dukun ya. Ustaz Reza siap 100 juta aja. Tapi nggak pakai mangkok. Doa aja kita. Lah semua Anda bisa Pak doa itu. Ya. Nah, jadi itu yang terjadi ya. Waktu itu Nabi bilang banyak yang terfitnah dengan Dajjal. Ya, kalau Dajjal ini banyaklah fitnahnya.
Tapi di dalam hadis-hadis Sahih Muslim itu banyak diceritakan Dajjal itu ciri-cirinya matanya picak, bukan buta, picak. Matanya bukan satu tapi dua, tapi yang satu disfungsi, itu harus tahu ya. Kemudian Dajjal ini tidak bisa masuk ke dua kota suci Mekah dan Madinah karena dijaga oleh malaikat. Dajjal ini banyak pengikutnya, bahkan ada satu ruangan itu orang berilmu didakwahi oleh Dajjal dan murtad seketika. Siapa orang berilmu itu? Orang yang paham ilmu tapi tidak mengamalkan sunnah Nabi. Makanya salah satunya adalah sunnah Nabi. Anda tidak tahu tanda-tanda Dajjal, ketahui mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Disitulah ada tanda-tanda Dajjal, jadi tidak akan tertipu dengan fitnah Dajjal. Tetapi di sini Nabi lebih menyoroti tentang annakum tuftanun, kalian banyak terfitnah fil kubur, di dalam kubur, ya. Sebagaimana dekat dengan fitnah Dajjal. Yuta ahadukum fayuqalu lahu, salah satu fitnah yang akan kalian terima di kubur adalah ketika datang kepada salah seorang kepada kalian malaikat. Dan malaikat itu akan bertanya, ma ilmuka bihadzal rajul. Orang beriman ditanya apa yang kau ketahui tentang laki-laki yang datang di akhir zaman. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, maka orang yang beriman ketika ditanya ma ilmuka bihadzal rajul man nabiyuka, pertanyaannya, maka orang itu akan mengatakan huwa Muhammad Rasulullah. Orang beriman al-mu'min wal muqin akan menjawab dengan percaya diri cepat. Itulah yang disebut pertanyaan man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, dan sebagainya dan sebagainya. Dan pertanyaan kubur Bapak Ibu, Anda nggak bisa setting pakai hafalan. Ada orang yang menghafal mati-matian man rabbuka, man nabiyuka, buka kamus, tanya ahli bahasa, tapi tidak sholat, keluh bibirnya berbicara di alam kubur. Nggak bisa. Bukan pakai hafalan, tapi pakai amalan. Itulah fitnah kubur. Yang menjawab bukan hafalan tapi amalan. Hari ini banyak orang yang tahu hafal ini, hafal itu, tapi nggak mengamalkan ini dan itu tersebut. Banyak, berapa banyak hari ini orang hafal Quran, tapi perilakunya tabrak Al-Quran. Ada orang yang kaji hadis, tapi perilakunya menyimpang dari hadis. Karena dia hanya hafalan, bukan amalan. Ilmu sejati adalah ilmu yang terinternalisasi. Itu ilmu sejati, diamalkan. Belajar hadis, akhlak Nabi, tapi sering menyesatkan saudaranya, sering nyakiti keluarganya, sering membuat permusuhan. Ya, gimana hadis yang dipelajari? Hafalkan ayat, ya, tentang dosa, tapi kalau lagi sendirian ahli dosa. Nauzubillah min dzalik. Makanya itu yang perlu. Makanya Nabi mengatakan, kata Asma, fa ammal mukmin au muqin, ya, orang yang mukmin atau muqin, di sini la adri ayu dzalika qalat Asma. Perawi bilang, ya, perawi ini kan cucunya, ya, cucunya Fatimah, ya. Dia mengatakan, aku ragu Asma menyebutkan mukmin atau muqin, tapi mirip artinya. Orang yang beriman itu mukmin, orang yang mungkin, orang yang yakin akan menjawab ketika ditanya malaikat, ma ilmuka bihadzal rajul, apa yang kau ketahui tentang laki-laki di akhir zaman? Maka orang ini akan menjawab, ya, huwa Muhammadun Rasulullah, laki-laki tersebut adalah Rasulullah. Ja'ana bil bayyinat wal huda, datang kepada kami dengan penjelasan-penjelasan dan petunjuk. Fa'ajabna wa amanna wa taba'na, kami seruannya kami jawab, kami beriman dan kami ikuti dia. Akhirnya ketika orang ini bisa menjawab pertanyaan kubur, Allah akan menyampaikan kepada penjaga kubur, katakan kepada dia, nam solihan, tidurlah kamu dengan baik.
Jadi orang yang di alam kubur itu yang berhasil jawab pertanyaan, dia akan tidur dengan baik dengan tidur yang panjang. Salah satu bentuk Allah meridhai orang-orang yang ada di alam khusus, alam kubur kan alam khusus, Allah kasih dia tidur, tapi tidurnya ibaratnya AC surga udah dibuka kerana sama dia. Makanya dalam tidurnya dia bilang, ya Allah, ajil lana yaumal qiyamah, percepatlah hari kiamat. Percepat, kenapa? AC-nya saja sudah terasa sejuk, gimana kami masuk dalamnya? Jadi pintu surga dibuka, anginnya sampai ke kubur. Tapi orang yang kafir, yang fasik, yang mujrim, dia akan mengatakan, ya Rabb, ajil, pakai ain hamzah. Ajil itu artinya tunda. Tapi kalau pakai ain, ajil artinya percepat. Hati-hati ya, jangan salah. Makanya kalau kita buka puasa disebutnya apa? Ta'jil, pakai ain. Ta'jil dari kata ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Itu bukan lemper epo-epo, bukan. Ta'jil itu bukan nama makanan. Kita aja sebut gitu. Ta'jil itu kata sifat, kata kerjanya apa? Artinya bersegera. Ajjala, ta'jil. Makanya kalau ada orang sakit, kita kan doakan biar sembuh segera. Syafaqallah ajilan. Ya. Tapi kalau pakai hamzah, ya, ta'jil itu artinya penundaan. Makanya kalau dulu kami di kampus ada yang dia cuti kuliah, ya. Nanti dia ngajukan ke kampus, apa? Madza turid? Dosen nanya kan ke ruang dosen. Uridu ta'jil. Ya, saya pengen cuti. Mau ngapain kata dosen? Az-zawwaj. Kalau nikah cepat-cepat bagus. Kalau misalnya mau ngapain kamu? Uridu ta'jil, saya minta cuti. Mau ngapain? Arji ila qaryah, mau pulang kampung. Nanti aja pulang kampung. Biasanya dosen-dosen kami itu gitu. Kalau enggak urgent jangan pulang-pulang kampung terus. Ilmunya enggak nyampe. Jadi kalau dulu di kampus bahasa Arab saya, kalau umpamanya cuti, nanti dia ujian sendirian. Ujian sendirian susulan, ya. Namanya takjil. Makanya hati-hati ya. Kalau orang kafir, fasik, mujrim, dia akan bilang ajil lana, ajil lana. Tunda, jangan kiamat dulu ya Allah. Kenapa? Sekarang saja belum masuk neraka, panasnya sudah sampai ke sini, apalagi di dalamnya. Makanya perbedaan karakternya, kalau orang mukmin dia minta cepat terjadi kiamat, karena dia tidur naum solihan namanya, tidur dalam keadaan yang baik. Itu Allah perintahkan. Setelah ditanya lulus nam solihan, tidurlah kamu. Mana dalil yang menentukan bahwa tanda Allah ridho adalah Allah akan tidurkan di alam khusus? Tandanya apa? Ada nggak kisah lain Allah tidurkan satu kaum karena Allah ridho sama mereka? Ashabul Kahfi 309 tahun. Kenapa nggak dibikin bangun? Karena waktu itu rajanya raja kafir. Kalau mereka bangun, mereka keluar, nanti ikut dengan kekafiran. Bagaimana Allah selamatkan? Ya udah tidur aja kau. Tidur aja. Ditidurkan 309 tahun, waktu dia bangun udah ganti pemimpin yang baik. Sekarang antum nggak bisa gitu. Waduh, pemimpin gak ada yang benar, tidur langsung mati nanti kiamat. Ya, kita harus bangun, bangkit. Bagaimana kita melakukan sebuah kontribusi secara global dari keluarga, masyarakat, daerah, negara, agar kita punya pemimpin yang baik. Kalau bisa gitu saya juga mau. Iya. Datang aja ke, kalau dulu namanya di Gua Ashabul Kahfi. Kalau di sini mau kemana? Gunung Bintang. Tidur rame-rame kita. Nanti bangun-bangun pemimpinnya soleh gitu ya. Nggak bisa. Yang ada udah ya kena timbun oleh batu-batu Gunung Bintang itu. Waqad alimna in kuntu la mu'minan, ya. Kemudian kami telah tahu engkau orang betul-betul beriman. Wa ammal munafiq au murtab, adapun orang munafik yang berpura-pura dalam keimanannya, maka mereka akan mengatakan la adri, la adri, la adri. Apakah engkau ma ilmuka bihadzal rajul? Man nabiyuka, man rabbuka, ma dinuka? La adri, la adri. Dia akan bilang tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Orang munafik, pertanyaan saya, tahu nggak Nabi Muhammad itu nabi? Tahu. Orang munafik tahu nggak